Wow. Tadi malam saya terkejut bro, melihat salah satu grup yang saya ikutin. Yang saya ikutin ya, bukan grup saya ya. Saya ngikutin salah satu grup. Ada informasi seperti ini tentang P-Network. Ini bro. Jika layar Anda berubah seperti ini, selamat. Anda melakukan pelanggaran. Wow. Tampilannya seperti apa sih? Seperti ini bro. Nah, tampilannya seperti ini ya. Wow. Apakah ini terjadi pada akun Anda? Tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi P-Network atau P-Network atau piye lagi, apa maneh bro. Hai. Ini saya terkejut bro. Tadi malam ini nggak sengaja saya buka-buka grup yang saya ikutin. Sekali lagi bukan grup saya ya. Saya mengikuti grupnya. Itu ada informasi seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ya. Dari percakapan itu ini yang saya amati terus saja ini ya. Nah, ini bro, ada tampilan di aplikasi P-Network-nya itu seperti ini. Nah, ini lumayan loh ya koinnya ya. 3.560. Wow. Weman tenan bro. Ini ternyata di bawahnya ini ada tulisannya ini bro. Ini kan tanggalnya coba Anda lihat ya. Tanggal 9 Januari. Baru loh ini ya. Baru, asli baru banget ya. Nah ini kalau saya artikan versi bahasa Indonesia seperti ini bro. Yang di bawah tulisan itu. Akun Anda untuk sementara dibatasi karena dugaan pelanggaran persyaratan layanan jaringan tertutup. Wow. Ini saya bilang rekan-rekan kalau bisa jangan melakukan apa-apa ya. Ini masih mainnya tertutup ini ya. Masih belum terbuka ya. Beritahu kami jika ini adalah kesalahan dengan mengirim email ke support@mainepi.com dengan subjek tindak lanjut pelanggaran TOS termasuk nama pengguna Anda. Apakah ini benar atau ini nggak benar? Saya nggak tahu bro ya, karena saya dapatnya dari grup dan saya memang jarang komen di grup tersebut, cuman tampilannya seperti ini. Akhirnya saya coba cari tahu informasinya di Twitter resminya P-Network seperti ini. Oke ya, kita coba lihat di akun Twitternya P-Network. Memang kemarin itu ada informasi yang penting banget bagi kita semua para pengguna aplikasi P-Network ya. Para pengguna aplikasi P-Network yang rame-rame sekarang bla bla bla. Ini bro, ini satu hari yang lalu jadinya. Kalau tadi malam saya lihat itu masih 19 jam yang lalu. Jadi mulai kemarin sudah rame sebenarnya. Ini bro, kita lihat diterjemahkan dulu. Siaran pers jaringan Pi pada daftar token tidak sah. Nah, ya ini ya. Ini kalau kita klik informasi kelanjutannya. Baca lebih lanjut tentang pembatasan mainnet terlampir Pi di sini. Ditanya jawab tim inti tentang masalah ini. Wow, ini bro. Ya, tanya jawab Q&A ya. Jadi ini kalau nggak kepanjangan nanti saya bacakan terus. Kalau kepanjangan akan saya potong. TNG periode mainnet tertutup jaringan Pi. Apa itu mainnet tertutup? Ini ya. Ini sudah tahu rekan-rekan, mainnet tertutup alias periode jaringan tertutup dari mainnet berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan bla bla bla. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Mainnet tertutup. Kita cari yang tidak pernah kita bahas. Mengapa jaringan Pi memilih untuk memiliki periode mainnet tertutup?
Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati, bla bla bla. Ini ya. Oke, rekan-rekan pasti pernah baca. Bagaimana mainnet terlampir secara teknis mencegah daftar konektivitas lintas rantai, menghubungkan Pi dengan token atau jembatan DeFi apapun di blockchain lain, atau membuat dompet pertukaran secara teknis dicegah oleh firewall blockchain, dan melakukan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap pembatasan jaringan tertutup jaringan Pi seperti dijelaskan di atas. Firewall dimaksudkan untuk hanya mengirimkan pihak yang berwenang untuk membuat akun atau dompet baru di mainnet. Untuk saat ini hanya perintis KYC, pengguna Pi, dan aplikasi Pi resmi yang dapat membuat akun atau dompet mereka di mainnet. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih jangan main-main lah ya dulu ya. Oke ya. Apa keuntungan memiliki mainnet tertutup? Ini periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas. Verifikasi massal jutaan identitas perintis melalui solusi KYC asli yang dapat diskalakan, diikuti dengan migrasi saldo. Ya, ini berkaitan dengan migrasi saldo, nanti saya kasih tahu rekan-rekan. Yang penting juga frasa sandi jangan sampai lupa rekan-rekan. Apakah jaringan Pi menyetujui daftar apa yang diklaim sebagai Picoin, PIOU, atau turunan Pi lainnya di berbagai perusahaan kripto? Ini yang ramai kemarin. Makanya saya bilang sama rekan-rekan, ikuti aja petunjuk yang dari Pi Network. Kita membacakan semua itu panduannya hanya untuk ikuti informasi yang ada di Pi Network. Resmi ya. Tidak. Jaringan Pi tidak memiliki hubungan dengan pertukaran ini yang bertindak tanpa persetujuan otoritas atau keterlibatan jaringan. Desain jaringan tertutup melarang ya, daftar atau pertukaran Pi apapun berdasarkan aturannya dan melakukan konstruksinya. Yang membuat hal itu secara teknis tidak mungkin dilakukan. Ini berarti bahwa daftar tidak sah ini yang dimaksudkan untuk menawarkan token Pi. Adalah tipuan yang didasarkan pada informasi palsu dan menyesatkan yang disajikan oleh bursa mata uang kripto yang menawarkan daftar tersebut. Beberapa bursa mengklaim bahwa jaringan Pi telah memberikan izin kepada mereka untuk mendaftarkan token Pi dan atau berkolaborasi dengan mereka. Apakah ini benar? Dijawab ya sama pihak CT ya. Klaim apapun atas izin atau keterlibatan jaringan Pi dalam daftar apapun jelas-jelas salah dan tidak benar. Satu-satunya sumber terpercaya untuk informasi mengenai jaringan Pi, token Pi, atau apapun yang terkait dengan aktivitas saat ini atau di masa mendatang adalah situs web resmi Pi, aplikasi atau saluran media sosial jaringan Pi. Jika kami terlibat dalam aktivitas besar, yakinlah tim Pi Core atau CT ya akan mengumumkannya di situs web kami, melalui aplikasi kami, atau melalui saluran media sosial kami. Jelas ya rekan-rekan ya. Apakah mungkin pertukaran untuk mengakses token Pi nyata selama periode mainnet tertutup? Nah, ini jawab tidak. Firewall mainnet seperti yang dijelaskan di atas tidak mengizinkan konektivitas eksternal apapun termasuk koneksi dengan blockchain dan pertukaran lainnya. Oleh karena itu, produk yang diperdagangkan di bursa ini bukanlah token Pi asli. Untuk alasan ini, kami sangat menyarankan untuk tidak berpartisipasi dalam transaksi apapun melalui pertukaran ini karena dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan yang signifikan bagi Anda karena tidak mewakili transaksi untuk token Pi. Apa saran Anda untuk pioner yang tertarik untuk memperdagangkan Pi IOU di bursa? Dijawab ini. Kami merekomendasikan semua perintis dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa atau aktor pihak ketiga ini karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan jaringan Pi dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan besar pada pengguna Pi. Apakah Pi terdaftar di bursa? Keputusan ini
tergantung pada pertukaran, namun ini hanya dapat dilakukan pada periode open minded mendatang, bukan selama periode enclosed minded saat ini. Mengapa beberapa perusahaan cryptocurrency terkenal mencantumkan token Pi jika jaringan Pi tidak berkolaborasi dengan mereka? Jawabannya adalah itu pertanyaan yang valid yang kita sendiri tanyakan. Terlepas dari alasan atau tindakan pertukaran dalam daftar yang disebut Pi atau turunan terkaitnya, penting untuk dicatat bahwa jaringan Pi tidak berkolaborasi dengan salah satu dari pertukaran ini dan tidak ada yang bertransaksi dalam token Pi nyata. Tindakan apa yang telah diambil Pi sejak daftar public Pi EOS Future? Mengikuti laporan dari beberapa daftar yang tidak sah, jaringan Pi merilis pernyataan yang menyarankan komunitasnya untuk tidak terlibat dengan salah satu dari pertukaran ini dan terus berkomunikasi dengan komunitas Pi melalui saluran resminya. Jaringan juga meminta agar daftar Pi dihapus dari bursa dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan bursa yang terlibat dalam daftar yang tidak sah ini. Apa yang dapat dilakukan Pioneer dengan Pi mereka dalam periode mainnet tertutup ini? Pioneer didorong untuk memperdagangkan barang dan jasa untuk Pi menggunakan dompet mainnet mereka. Selain itu ada aplikasi yang baru akan datang di Pi Browser, rumah bagi ekosistem Pi, yang memungkinkan Pioneer menggunakan Pi mereka sebagai ganti utilitas nyata. Jaringan saat ini juga bekerja untuk mendorong dan mendukung pengembangan aplikasi ekosistem melalui pengembang komunitas hackathon yang sedang berlangsung, kemitraan bisnis, dan upaya independen tim inti. Pioneer dapat berpartisipasi dalam salah satu gerakan atau program pembuatan aplikasi Pi dengan menjadi pengguna, ideator, perancang, pengembang, pendukung, komunitas, pengembang bisnis, dan lain-lain. Dari aplikasi Pi dan program ekosistem Pi, panduan lebih lanjut tentang cara berpartisipasi akan diberikan di saluran resmi kami tahun ini. Ada saran lain untuk Pioneer? Tetap aman dengan Pi Anda, ikuti panduan yang tercantum di sini. Harap selalu mengandalkan informasi yang diberikan oleh saluran resmi jaringan Pi yang tercantum di sini. Itu rekan-rekan informasi resmi dari Twitternya Pi Network. Jadi jaga aja akunnya. Mudah-mudahan gambar tadi yang beredar di grup itu adalah sudah terjadi dan itu tidak terjadi lagi, bro. Kalau memang itu benar terjadi, ya tidak terjadi lagi pada seluruh Pioneer yang ada di Indonesia khususnya. Atau rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel, dijaga aja akunnya. Ingat ya, dijaga akunnya. Oke rekan-rekan, mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat rekan-rekan, justru jadi pengingat juga buat kita semua. Apapun informasinya, semua akurat atau tidaknya itu Anda lebih enak nonton informasi resmi. Kalau Twitter berarti Twitternya Pi Network. Bukan tulisan Pi Network lain-lain, bro. Ada Pi Network apa, itu belum tentu akurat. Walaupun mungkin bisa jadi ada Twitter yang menginformasikan dari Twitternya Pi Network asli terus di retweet, oke lah. Tapi yang jelas Anda harus lihat informasi resminya atau cross check and recheck ya di Twitternya Pi Network atau seluruh sosmednya Pi Network, atau yang gampang bro di tampilan aplikasi handphone kita atau di moderatornya, silakan bisa komunikasi di situ. Gitu rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.